Nama saya yang Reni dengan NIM 23019148831. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mencari jurnal melalui Google Scholar. Oke. Nah, untuk membuka cari Google Scholar sendiri, kita bisa menggunakan browser ataupun Google Chrome dengan menulis scholar.google.com. Nah, contohnya kita ingin mencari jurnal mengenai e-business. Kita bisa menulis dengan e-business jurnal. Nah, di sini tersedia berbagai jurnal dari berbagai web. Memang jurnal yang tersedia di Google Scholar ini merupakan jurnal-jurnal yang lebih banyak berbahasa Inggris dibanding berbahasa Indonesia. Di sini kelebihan di mana? Di mana kita bisa memfilter tahun dipublisnya jurnal tersebut. Misalnya kita ingin mencari jurnal dari 2011, paling lama dan paling baru 2021. Kita bisa search, dan nanti jurnalnya akan terfilter sendiri. Nah, di sini tersedia berbagai jurnal dari berbagai web kan. Di sini adalah web-web yang menyediakan jurnal tersebut. Oke, selain itu kita juga bisa men-short filter juga jurnal yang relevan yang sering dipakai oleh pembaca, dan juga jurnal yang tersedia sesuai dengan hari terbaru, tanggal terbaru, atau tanggal terdekat dari tanggal saat ini. Nah, di sini juga kita bisa memilih tipe-tipe jurnalnya, di mana jurnal itu paten ataupun hanya ada kutipan-kutipannya saja. Nah, contohnya kita bisa buka jurnal yang ini. Nah, ini akan tersambung ke web yang lainnya. Jadi di Google Scholar ini kita menyediakan jurnal-jurnal dari berbagai web. Jadi kita nggak usah mencari di satu web saja, tapi bisa di semua web melalui Google Scholar ini. Sekian dari saya presentasinya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara mencari jurnal dengan web lainnya oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Putu Pradipta Widanugraha dengan NIM 23019422261. Di sini saya akan memberitahu cara untuk mencari karya ilmiah melalui website yang akan saya perlihatkan di share screen. Nah, di sini untuk mencari jurnal atau karya ilmiah, saya menggunakan website dari neliti.com. Di sini kita bisa mencari jurnal dari Indonesia ataupun di negara lainnya. Dan neliti.com ini sudah terintegrasi dengan Perpusnas, LIPI, dan The Conversation. Di sini untuk mencari jurnalnya, kita bisa dengan menulis kata kunci, penulis, ataupun referensi lainnya. Di sini saya akan mencontohkan dengan mencari kata kunci e-commerce. Nah, nanti hasil penelitiannya akan ada di sini. Dan di sebelah kiri nanti akan ada advanced search ya, di mana kita bisa memilih bahasa, mau yang artikel karya ilmiah Inggris atau Indonesia. Untuk tanggalnya kita itu maksudnya tahun ya. Di sini tahunnya kita bisa memilih tahun yang ada ataupun tahun yang kita inginkan yang secara rentang khusus, misalnya 5 tahun atau 10 tahun lalu. Di sini juga ada tipe-tipenya seperti artikel, skripsi, makalah, karya ilmiah, ataupun jurnal lainnya. Ini yang saya sudah sampaikan di awal tadi ya, selain Indonesia, kita juga bisa memilih dari negara lain. Ada provinsinya juga. Dan ada pun yang sudah terakreditasi dengan Scopus, International Journal, National Journal, ataupun Local Journal. Nah, untuk itu di sini saya akan mencari pertama coba. Nah, di sini sudah ada. Dan kita jika ingin mendownload, kita bisa tekan unduh teks lengkapnya ini. Dan untuk membuat referensinya, kita bisa tekan untuk melihat citasinya. Dan bisa tinggal kita copy, masukkan sebagai referensi nanti. Di sini juga akan dijelaskan abstraknya, bisa full text-nya juga ada. Misalnya kita pilih yang lain, misalnya teknologi.
Sama seperti tadi, ada berbagai macam bahasa, tanggal, dan lain-lain. Dan menurutnya juga cukup mudah ya. Tinggal klik unduh teks lengkap di sini. Kapasitasnya juga ada. Oke. Sekiranya sih itu dari saya untuk mencari artikel ilmiah. Untuk lainnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Mutia. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mencari paper atau karya ilmiah. Website yang saya akan gunakan adalah Core. Jika ingin mencari satu paper atau jurnal, masukkan kata kunci yang akan kita cari. Setelah masukkan kata kuncinya, akan muncul beberapa jurnal yang tersedia yang bisa kita gunakan untuk diferensikan. Jika ingin mencari lebih spesifik, kita bisa menggunakan Advanced Search. Sebelumnya, di sini terdapat menu untuk tampilan bahasa dan jurnal dari mana, dan juga repositori dari mana. Jika kita hanya ingin mencari bahasa Indonesia saja, kita bisa menggunakan checklist kotak yang ini. Atau, jika kita ingin menggunakan Advanced Search, misal mencari siapa autornya, publishernya, atau nomor doi-nya, kita bisa langsung saja masukkan apa yang sesuai kita cari. Ataupun kita juga bisa mencari jurnal terbitan dari tahun berapa sampai ke yang kita ingin tentukan. Di sini, jika ingin mencari kolom all of the words, kita bisa mencari jurnal dengan setidaknya memiliki kata apa yang kita cari. Sama seperti di bawah sini, dan juga ini. Ataupun tanpa mengandung kata-kata yang tidak kita inginkan. Jika ingin menggunakan jurnalnya, kita hanya tinggal mengklik salah satunya saja. Nanti di sini terdapat tampilan abstrak dan biasanya ada jurnal terkait dengan yang kita pilih. Jika ingin melihat jurnalnya, klik yang di sebelah sini. Nah, jurnal yang akan kita pilih pun akan terlihat seperti ini. Tergantung dari banyak jumlah papernya dan juga tergantung dari jurnalnya itu sendiri. Masing-masing berbeda. Jika sudah selesai, kita bisa back. Dan sekian penjelasan saya mengenai penggunaan website Core untuk mencari karya ilmiah dan jurnal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincent Fernando dengan NIM 230186791. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari jurnal dengan menggunakan website Microsoft Academic. Nah, untuk pengetahuan awal kalian, website Microsoft Academic ini menyediakan jurnal yang berbasis bahasa Inggris dan juga author dan institusi yang mempublish itu berasal dari luar negeri. Nah, kita langsung mulai saja. Untuk mencari jurnalnya, kalian perlu keyword dan kalian dapat mengklik keyword tersebut pada bagian kotak ini. Nah, contohnya keyword yang akan kita gunakan adalah electronic business. Electronic business. Nah, kalian dapat lihat ada berbagai macam yang bisa kalian temukan di sini. Tentunya kita akan memilih electronic business. Nah, di sini dapat kalian lihat terdapat berbagai jurnal yang keluar yang memiliki topik electronic business.
Nah, apabila kalian ingin menambahkan filter-filter lain, seperti kalian ingin menambahkan computer science dalam jurnal yang kalian cari, kalian tinggal mengklik pada bagian ini, kemudian nantinya akan terfilter dengan jurnal yang ada electronic business dan computer science. Nah, kalian dapat juga memfilter waktu pengeluaran jurnalnya pada bagian ini, mau pada tahun berapapun, kalian tinggal klik pada bagian time ini. Kemudian kalian juga dapat sort by saliency relevance, yang paling pertama keluar dan paling tua, dan juga paling banyak dikutip. Nah, untuk filter lainnya, kalian bisa lihat di sini ada publication type, kalian bisa pilih tentunya jurnal publication. Maka semua publication type yang keluar akan memiliki sifat yaitu jurnal publication. Nah, kalian juga dapat pilih apabila kalian tahu author-nya, kalian bisa pilih di bagian sini filter saja, kemudian ada top jurnal dan top institusi yang mempublishnya. Nah, tentunya kita akan pilih jurnal Designing and Evaluating E-Business Model. Kalian tinggal klik, kemudian kalian akan dibawa ke laman ini. Nah, untuk jurnal sendiri, untuk menggunakan jurnal sendiri, kalian tinggal klik pada bagian DOI ini, atau Digital Object Identifier. Kalian tinggal klik, kemudian kalian akan dibawa ke laman jurnal tersebut. Nah, di sini kalian tinggal melakukan download dengan mengklik pada bagian PDF, dan kalian bisa kutip juga di sini. Nah, pada website ini juga, kalian bisa melakukan kutipan di sini, mengkutip lebih tepatnya. Nah, kalian tinggal klik pada bagian cite paper. Nah, kalian dapat lihat nama dari ini ya, autornya, telah dikutip di sini. Kalian dapat mengelis ya, seperti yang kalian lihat di sini. Ini ada dari jurnal lain. Kalian bisa kutip, kemudian kalian bisa memformatnya dalam MLS style, API style, ataupun Chicago style. Kemudian kalian dapat download sekaligus semua list yang sudah kalian kutip ya. Nah, untuk jurnalnya apabila tidak memiliki Digital Object Identifier atau DOI, kalian memiliki alternatif lain, yaitu other links. Nah, pada bagian ini, apabila tidak ada DOI, tadi kalian bisa tinggal pakai link lain, contohnya seperti yang view PDF ini. Nah, kalian akan dibawa ke jurnal yang sama, namun melalui website yang berbeda. Nah, kalian juga bisa download di sini melalui website ini. Nah, kembali lagi ke tempat tadi, di sini apabila kalian mempunyai account juga, kalian bisa memfollow dan membookmark jurnalnya sehingga kalian tidak lupa dengan jurnal ini. Nah, di bawah ini kalian juga bisa lihat bahwa jurnal ini referensinya dapat dari mana, terus dikutip oleh siapa dari jurnal apa, related dengan jurnal apa, dan kalian bisa sort by dengan yang tadi juga. Nah, kita kembali ke fitur awalnya. Di sini kalian juga dapat menggunakan fitur tambahannya seperti saya akan contohkan author ya. Di sini coba kalian klik author, kemudian kalian dapat lihat jumlah author atau grafik dari jumlah author di keseluruhan topik. Nah, kalian juga bisa lihat nama-nama author di keseluruhan topik yang berada pada top 100. Dan juga kalian bisa pilih jangka waktu mereka menjadi top author itu kapan. Dan bisa past 10 years, bisa past 5 years, ataupun past 1 years ago. Nah, apabila kalian mencari author secara khusus yang menulis jurnal dalam bidang apa, kalian bisa klik di sini memfilter. Nah, contohnya kita pengen author yang menulis jurnal tentang bisnis. Nah, kan tinggal klik ini, yang grafik dan namanya akan keluar di bawah. Kan juga bisa filter namanya, contoh seperti Microsoft. Nah, maka akan di-highlight biru. Nah, kemudian kalau kalian klik, kalian akan dibawa ke laman yang seperti tadi, di mana jurnal-jurnalnya hanya akan ada berasal dari tulisan Michael R. Porter. Nah, kalian bisa klik lagi dan melakukan download seperti yang tadi. Nah, contohnya ini tidak membuat DOI, kalian bisa menggunakan other links-nya ya untuk melakukan download. Tinggal diklik dan kalian akan dibawa ke website-nya. Dan kalian tinggal melakukan download. Nah, simpelnya sih begitu saja ya untuk website Microsoft Academic. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih.